Selesai. Baik. Ya. Bapak akan melakukan absensi dulu. Ya, kita coba Ardian. Hadir. Betul, ya hadir. Afgan. Hadir. Ya. Asep Roni. Hadir. Fatir. Hadir. Kaila. Hadir. Dimas. Hadir. Mutiara. Hadir. Salsa Bio. Ini ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran dulu ya. Kita lihat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama mengidentifikasi konsep dasar. Apa maksudnya? Memahami apa itu berpikir profesional dan mengapa itu penting. Yang kedua, ada menerapkan 4 pilar. Menguasai rekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Jadi ada 4. Ya, 4 pilar. 4 pilar atau 4 hal utama di dalam berpikir komputasional. Ya, yang ketiga ada berkolaborasi dalam pemecahan masalah. Bekerja sama untuk menemukan solusi yang inovatif. Merefleksikan, berpikir sistematis, menghargai manfaat, berpikir logis dan terstruktur dalam setiap aspek kehidupan. Ini ya. Nah, ice breaking dulu. Karena kita sedang berpikir komputasional, ya. Berpikir komputasional, kita akan melakukan ice breaking tentang menanam jagung. Ada yang tahu menanam jagung seperti apa? Tahu. Hah? Kalian belum pernah menanam jagung? Belum. Nah, ini instruksinya seperti ini. Ketika Bapak berkata cang, kalian bukan campur, tapi cangkul belakang ya. Cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun. Nah, ini kejutan Pak. Masa jadi di kebun kita. Ya. Nah, itu gerakannya. Ya, itu gerakan. Ya, coba semuanya berdiri. Silakan dipikir kalau bisa dipikir. Ya, coba dipikir ya. Nah, silakan dipikir. Dipikir ini aja, dipikir ini. Nah, biar enggak. Lalu gerakannya akan sulit. Dipikir. Nah, boleh berjajar. Boleh berjajar. Ya. Kita coba. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Oke, ya. Kita mulai. Bapak yang berdiri. Nah, kalau bisa kasih jarak ya. Kasih jarak. Nah. Ya, Bapak berdiri. Ya. Cang. Jangan bilang saya aja, jadi kalian cuma bergerak aja. Cang. Sekali lagi. Cang. Cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun kita. Cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun
jalan kota yang merawat kebelawan serta kendaraan yang akan menuju bandara. Pihak kepolisian dari Satlantas Polres sedang menurut mengatur lalu lintas. Saat ini terjadi aksi sampai besar karena diakibatkan banyaknya pengendara yang meneroboskan bendera di persimpangan menuju pintu masuk jalan. Ini juga diperparah banyaknya supir angkot yang menurunkan dan menaikkan penumpang. Oke, kita bisa simpulkan apa ini? Kemacetan. Pernah kalian mengalami kemacetan? Di mana kalian pernah macet? Di jalan raya. Biasanya untuk mengurangi kemacetan ada apa? Lalu lintas polisi. Supaya kalian tidak macet, tidak terkena macet, gitu ya. Apa yang harus kalian lakukan? Mencari jalan pintas, satu ya. Coba dari kemacetan ini kita urai dulu. Dari kemacetan ini apa yang akan kalian lakukan? Coba, macet ini masalah kan? Coba masalah-masalah kecilnya kita turunkan seperti tadi. Ada yang jalannya tidak beraturan, gitu kan? Terus apa lagi? Itu kan yang menyebabkan kemacetan. Terus apa lagi? Pengguna jalan yang ugal-ugalan. Terus apa lagi? Penyempitan jalan. Apalagi truk besar. Nah itu kan masalah. Terus masalah ini bisa diurai dengan apa? Dengan satu disiplin. Apalagi? Nah ini masalah truk besar. Masalah truk besar kemarin udah ada undang-undang baru ya, odol namanya ya. Undang-undang odol. Nah itu undang-undang untuk mengatur truk-truk besar. Jadi si truk besar ini diberi jadwal. Ya, diberi jadwal. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke baik ya. Nah, karena tadi materinya sudah selesai, gitu ya. Nah, sekarang Bapak punya tugas buat kalian untuk jauh lebih memahami apa yang namanya berpikir komputasional itu seperti apa. Nah, di sini Bapak punya beberapa studi kasus karena ini sudah dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Bapak punya 4 studi kasus ya. Di mana 4 studi kasus ini akan diberikan kepada kalian dan untuk kalian nanti akan dipecahkan. Di sini sudah ada langkah-langkah dalam pengerjaannya. Kelompok 1, tadi mulai kelompok 1. Ini 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Itu masalahnya apa jadinya? Kan daftar belanja yang paling laku ya, ya. Coba dikomposisikan apa? Oh, data makanan. Terus? Oke, betul. Tinggal dijual dari penjualan. Jadi hari-harinya kadang beda-beda ya makanannya mungkin ya. Nah, terus apa lagi nih? Penambahannya? Terus ini apa? Ya, sip. Nah, algoritmanya berarti instruksi apa berarti melakukan pendataan, bisa melakukan data dan sebagainya. Itu sudah bagus ya. Setiap minggu kelas PGRI membuat jadwal tiket yang adil untuk semua siswa. Namun, beberapa siswa memiliki kegiatan tambahan seperti ekskul dan les. Bagaimana sistem piket bisa diatur secara adil dan efisien? Nah, itu ya. Ini masalahnya apa? Sudah ketemu masalahnya apa, masalah besarnya? Apa masalah besarnya? Kegiatan
Ya, jadwal tiket yang harus disesuaikan dengan jadwal eskul ya. Nah, itu. Kira-kira ada komposisinya apa? Bacanya. Ada siswa-siswanya dengan jadwal yang kosong. Oh, jadi pertama jadwal eskul, terus hari kosong ya, hari kosong dan nama siswanya tentunya ya. Iya. Terus ya. Nah, untuk pengenalan polanya, nah itu kan pola itu biasanya rutinitas ya, atau sesuatu hal yang terjadi, sesuatu hal yang sering terjadi. Nah itu bisa dikira-kira apa gitu kan, sesuatu hal yang sering terjadi dalam masalah itu. Misalkan ada yang namanya terjadwal kan, pasti misalkan eskul itu tiap hari ini narasi ini gitu kan. Nah gitu kan, kalau di abstraksinya seperti apa? Abstraksi itu apa tadi? Fokus pada hal yang penting dan tidak dan menghilangkan yang tidak penting gitu kan. Misalkan di kelas memang semuanya ikut eskul, enggak ya? Ada yang enggak. Nah yang enggak itu bisa tidak didata gitu kan, bisa papan saja ya. Oke, bagus, sudah bagus bukan ya? Ya gitu. Namun kemampuan tidak hanya digunakan oleh programmer, semua orang bisa menggunakannya untuk melakukan salah sehari-hari. Komponen utama berpikir fungsional, dekomposisi, mengumpulkan masalah pelajaran menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diatasi, memecah proyek, membuat dari menggunakan mesin, dasar, pemilihan bahan, peran serta menyadarkan bahwa semua akan memfokuskan pada kemampuan saat menuliskan anggaran akan membuat pengalaman sarana yang satuan berpikir fungsional, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah, melatih dan contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Situasi dokumen sisi pengenalan pola abstraksi algoritma
minggu, kelas perlu membuat jadwal piket yang ambil untuk semua siswa. Namun, beberapa siswa memiliki kegiatan tambahan seperti ekskul dan bagaimana sistem piket bisa diatur secara adil dan efisien. Dekomposisi. Daftar nama siswa, jadwal kegiatan tambahan siswa, ekskul atau les, hari piket. Pola siswa yang sering kosong di hari tertentu, waktu pada siswa yang sama setiap minggu. Abstraksi, hanya data hari kosong siswa yang relevan. Algoritma 1. Kumpulkan jadwal kegiatan siswa. 2. Kelompokkan siswa dengan waktu kosong yang sama. 3. Buat daftar piket bergilir agar setiap siswa kebagian. 4. Pastikan tidak ada bentrok dengan SPO. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, ya. Oke. Bapak mau bertanya ya, boleh ya? Jadi dari kasus ini kamu itu akan membuat jadwal piket kelas ya. Nah di sini ada jadwal yang kosong. Ada nggak siswa yang ini yang tidak ikut ekskul? Ada. Nah itu bisa ditambahkan di abstraksi ya. Karena data siswa yang kosong itu berarti di siswa tersebut bisa ditempatkan di hari apa saja. Ya. Oke, keseluruhannya bagus. Sudah baik, ini sudah mencerminkan kalian sudah berpikir komputasional. Di sini dekomposisinya sudah jelas ya, ada daftar nama siswa, jadwal kegiatan tambahan, hari piket, lalu untuk polanya siswa yang sering kosong di hari tertentu. Nah, terus waktu padat siswa yang sama setiap minggu. Nah, ini juga bisa menentukan penjadwalan ya supaya lebih ringan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Namanya. Ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi tidak? Tidak? Tidak ya. Silakan. Sekarang mulai. Sekarang kita mulai ke kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan membuat sistem absensi digital. Guru ingin merekam kehadiran siswa lebih cepat dengan bantuan sistem berbasis input harian dari sekretaris kelas. Bagaimana kalian merancang sistem merekam absensi otomatis? Langkah-langkah berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. Data nama siswa, status hadir, izin, sakit, apa, tanggal. 2. Pola, beberapa siswa sering absen di hari tertentu. 3. Abstraksi, hanya data absensi dan statusnya yang penting. Algoritma. 1. Sekretaris mencatat kehadiran setiap hari. 2. Input data ke digital. 3. Sistem otomatis merekap mingguan dengan rumus penjumlahan. 4. Guru membaca laporan mingguan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki studi kasus. Dulu paling efisien memiliki perpustakaan. Dekomposisi. Titik awal kelas A, kelas B, kelas C. Tujuan perpustakaan. Hambatan kerumunan di lorong tertentu. Pola. Jam istirahat paling ramai di lorong dekat kantin. Abstraksi. Jalur dengan waktu tempuh dan kerumunan minim. Algoritma. Peta jalur dari kelas ke perpustakaan. Tentukan alternatif jalur. Hitung waktu tempuh dan kepadatan. Pilih rute tercepat dalam kerumunan paling sedikit. Oke, ya. Coba buka dulu ya. Coba ini sekolah kamu cukup besar dan kadang ramai. Guru meminta kalian merancang rute paling cepat ke perpustakaan dari berbagai titik. Bagaimana menentukan rute paling efisien? Ya, Bapak melihat di sini ada dekomposisinya.
Dekomposisinya itu titik awal dari kelas 7A ya, karena kelas kalian di 7A ya. 7A, 7B, dan 7C. Nah, tujuan perpustakaan itu betul ya, itu menjadi dekomposisi. Terus hambatannya apa? Kerumunan di lorong tertentu. Nah, seperti misalkan di itu ada koridor yang di 9J gitu kan sering ada. Nah, polanya yang istirahat paling ramai di lorong dekat kantin. Nah, itu biasa sering seperti itu. Terus abstraksinya jalur dengan waktu tempuh dan kerumunan minimum. Nah, ini betul ya. Kalau ada waktu tempuh yang dan kerumunan minimum itu sudah tidak dipikirkan lagi karena itu pasti menjadi jalur paling cepat ya. Terus algoritmanya peta jalur dari kelas ke perpustakaan, tentukan alternatif jalur, hitung waktu tempuh dan kepadatan, 4 pilih rute tercepat. Oke ya, tepuk tangan buat kalian. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu sekian, tapi sebelum menutup kegiatan Bapak ingin melakukan refleksi. Coba jawab dengan singkat dan padat. Ya. Apakah kalian senang dalam pembelajaran coding KA ini? Senang. Baik ya. Terus bermanfaat tidak untuk kehidupan sehari-hari? Nah, ya tadi kalian belum memahami bagaimana cara berpikir komputasional itu seperti apa. Ya, coba kita ini. Coba berpikir komputasional itu apa sih? Nah, konsep ilmu komputer ya, agar efektif dan efisien. Itu yang paling penting. Coba di sini ada nggak yang bisa memberikan refleksinya? Coba, Mei, coba Mei. Dekomposisi, Pak. Oh itu, kamu suka dekomposisi? Ya. Coba contoh dekomposisi itu seperti apa, Mei? Siapa yang membuat nasi goreng dan saya memisahkan dari soal minyak, nasi, dan bumbu tersebut Oh gitu. Jadi kamu memisahkan apa? Bumbu dan minyak gitu ya, bumbu dan minyaknya, terus nasinya. Sehingga apa? Bisa apa? Oh itu bisa memudahkan. Betul? Oh ya bagus ya. Nah itu sudah paham mungkin tentang dekomposisi. Nah yang lainnya ada nggak? Yang mau menjelaskan juga? Misalkan di sini kan bagian berpikir komputasional itu banyak bagian. Misalkan Pak saya mah sering di ini. Pak saya mah sukanya di pola-pola kayak gitu. Ada? Coba di sini ada yang pernah membuat melipat baju? Nah, ada kan pola-polanya kan? Baju ibu, baju ayah, baju ini, celana ibu, celana ayah. Nah itu ya salah satu bagian dari pola gitu ya. Nah itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu studi kasus yang tadi kalian kerjakan itu nanti akan dibawa ke tahap selanjutnya, yaitu nanti kita akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian akan belajar PictoBlox ya, terus akan belajar Excel juga nanti ya untuk membuat datanya. Paham? Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum